Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua merasakan sukacita yang penuh dalam menjalani hari-hari. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mencoba untuk merenungkan bacaan dari Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan. Namun sebelum itu kita harus pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat betul-betul mengerti dan memahami apa-apa saja yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudari pada saat ini itu mengalami berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Bahkan membuat Bapak Ibu merasa sebagai manusia yang paling menderita. Dan seringkali di dalam setiap kesulitan juga kesusahan yang kita alami itu membuat kita menjadi tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Dan kita malah menjadi tidak produktif. Nah, di tengah-tengah perasaan itu, harapan kita seringkali hanyalah satu, yaitu adanya sosok yang mau hadir, mendukung dan mensupport kita, baik secara moral maupun secara jasmani. Nah, bacaan kita pada hari ini itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah, Sang Sumber Kasih Karunia, adalah sosok yang akan selalu hadir dan mensupport kita ketika kita menghadapi kesulitan. Kenapa bisa demikian? Jadi salah satu konteks di 1 Petrus ini adalah orang-orang jemaat Asia Kecil itu sedang mengalami pergumulan yang hebat karena lingkungannya itu sangat buruk. Dan lingkungan yang buruk itu membuat mereka menjadi sangat menderita dan tidak termotivasi. Nah, bacaan ini itu mengingatkan kepada mereka bahwa setiap tindakan dan setiap kebaikan yang mereka lakukan demi lingkungan yang lebih baik itu disupport dan didukung oleh Allah. Jadi Allah itu selalu hadir bagi mereka untuk mengokohkan, meneguhkan, menguatkan, dan melengkapi setiap yang mereka lakukan. Hanya saja seringkali kita itu tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu seringkali menjadi samar-samar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali di dalam hidup kita tidak dekat dengan Allah. Kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, agar kita dapat merasakan kehadiran Allah, agar kita dapat merasakan support dari Allah, kita perlu mendekatkan diri terlebih dahulu pada Allah. Mendekatkan diri di sini bukan berarti dengan ngebut atau ugal-ugalan di jalanan, kemudian berharap kecelakaan, kemudian mati dan masuk surga dan ketemu Tuhan. Tidak demikian. Tetapi mendekatkan diri pada Allah itu berarti kita salah satunya berdoa. Jadi berdoa itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Allah, maka secara otomatis kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka support dan dukungan dari Allah itu akan betul-betul terasa bagi kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, janganlah khawatir dan berkecil hati, karena Allah selalu ada dan hadir untuk semua umatnya, dan Allah selalu hadir untuk mensupport semua umatnya di masa-masa sulit. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang 5 ayat yang 10. Kita kembali disadarkan bahwa Allah selalu menemani kita. Marilah kita menanggapi firman yang barusan kita dengarkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Barusan kami telah kembali diingatkan
bahwa Engkau selalu hadir di masa-masa sulit kami, Engkau selalu mendukung kami dan mensupport kami, sehingga kami tidak patah semangat dan terus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kami sungguh percaya akan hal itu. Kami mohon agar Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tetap bersedia untuk menemani kami hingga akhirnya kami mati nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.